Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih sempat bertatap maya guna untuk perkuliahan mata kuliah patofisiologi untuk pertemuan yang ke-15, pertemuan terakhir untuk menjelang ujian akhir semester. Yang akan saya bahas hari ini adalah berkaitan dengan patofisiologi tentang diabetes mellitus dan patofisiologi tentang hipertiroid dan hipotiroid. Ya, mungkin dan menonton video yang ada saya upload berkaitan dengan materi yang ada. Jadi sudah ya, dibaca atau sudah ditonton juga ya? Ya, saya harapkan mungkin sudah Anda baca. Jadi hari ini saya tidak usah terlalu menjelaskan lagi berkaitan dengan itu, tapi lebih banyak kita berdiskusi saja yang berkaitan dengan diabetes mellitus, kemudian hipertiroid dan hipotiroid. Ya, coba saya presentasikan dulu beberapa video yang ada. Udah muncul ya? Udah. Diabetes refers to a group of conditions characterized by a high level Ada ya? of glucose. Iya, Pak. Commonly referred to Iya, as Iya, Pak. sugar. Iya Pak, muncul Pak. Too much sugar in the blood Udahnya enggak can ada. cause serious, sometimes life-threatening health problems. There are two types of chronic diabetic conditions: type 1 diabetes and type 2 diabetes. The form of the disease is called gestational diabetes, which usually resolves after the birth of the baby. Pre-diabetes is when the blood sugar level is at the borderline, higher than normal, but lower than in diabetics. Pre-diabetes may or may not progress to diabetes. During food digestion, carbohydrates or carbs break down into glucose, which is carried by the bloodstream to the various organs of the body. Insulin is a hormone produced by beta cells of the pancreas and is necessary for glucose intake by target cells. In healthy people, beta cells of the pancreas produce insulin. Insulin binds to its receptors on target cells and induced glucose intake. Cells of the pancreas beta cells
by the immune system by mistake. The reason why this happens is receptor on target cells. Less glucose is taken into the cells in the blood. Type 1 is characterized by early onset. Symptoms commonly start suddenly before the age of 20. Type 1 diabetes is normally managed with insulin injection. Type 1 diabetics are therefore insulin dependent. In type 2 diabetes, the pancreas produces enough insulin, but something goes wrong either with receptor binding or insulin signaling inside the target cells. The cells are not responsive to insulin and therefore cannot import glucose stays in the blood. In other words, type 2 diabetics are again genetic factors predisposed to susceptibility to the disease, but it is believed that lifestyle plays a very important role in type 2. And unhealthy diet are associated with high risk of type 2 diabetes. Type 2 is characterized by adult onset. Symptoms usually appear gradually and start after the age of 30. Type 2 diabetes accounts for about 80 to 90% of all diabetics. Management focuses on weight loss and includes a low-carb diet. Ya, itu tadi video yang untuk diabetes mellitus. Jadi kalau kita melihat bahwa diabetes 3, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 1 itu adalah diabetes mellitus kalau yang dulu dikatakan ketergantungan sama insulin, ya. Kita ketahui bahwa di dalam kelenjar endokrin kita, salah satunya adalah organ pankreas, ya. Pankreas inilah yang menghasilkan hormon yang namanya hormon insulin yang dihasilkan dari sel beta. Kalau sel alfa itu adalah glukagon yang dihasilkan. Nah, pada pankreas ini, kalau pada DM tipe 1 itu yang ketergantungan insulin berarti dia mengalami kerusakan pada pankreas. Nah, kerusakan pada pankreas inilah sehingga tidak memproduksi yang namanya hormon insulin. Nah, insulin ini fungsinya adalah dia yang mengatur daripada kadar glukosa yang ada di dalam darah. Nah, pada tipe 1 itu biasanya diderita pada anak-anak karena penyakit DM tipe 1 ini diturunkan dari orang tuanya, apakah dari ibunya, dari bapaknya, sehingga dia menderita diabetes mellitus tipe 1. Nah, bagaimana peranan insulin ini di bagaimana video yang tadi, bahwa insulin ini distimulasi oleh adanya makanan atau minuman yang kita konsumsi yang mengandung gula, sehingga hormon ini akan disekresikan untuk mengangkut glukosa itu masuk ke dalam sel, ya. Jadi diibaratkan bahwa kita pahami bahwa dalam kerja daripada hormon itu, sekresi yang dihasilkan daripada hormon yang dihasilkan dari kelenjar endokrin kita langsung disekresikan masuk ke dalam
darah. Nah, dari darah nanti dia akan menuju organ-organ target atau jaringan-jaringan di mana dia akan mempengaruhi daripada proses pertumbuhan, proses daripada bagaimana perkembangan daripada sel sendiri, ya. Nah, itu fungsinya daripada hormon ini. Nah, pada insulin ini yang dihasilkan dari pankreas tadi, dari sel beta itu, nanti dia akan mengambil glukosa yang ada, yang kita konsumsi tadi, kemudian dia akan membawa masuk ke dalam darah. Nah, diibaratkan sama halnya dengan ibarat antara anak kunci dengan gemboknya, ya. Jadi dia akan membawa, kalau anak kunci itu cocok dengan gemboknya, maka pintu akan terbuka misalnya. Nah, itulah yang dari gambar video tadi, bagaimana sel glukosa itu nantinya diambil kemudian masuk ke dalam darah, sehingga nanti di dalam darah glukosa ini digunakan sebagai sumber makanan daripada sel kita, sumber energi daripada sel kita, sehingga ada proses pertumbuhan dan perkembangan dan sebagainya. Nah, kembali daripada proses insulin tadi, bahwa dia yang akan mengatur daripada tingginya kadar glukosa yang ada di dalam darah. Nah, kembali kepada klasifikasi tadi, bahwa DM itu ada tipe 1 dan ada tipe 2. Kalau tipe 1 tadi, bahwa yang rusak adalah pankreasnya, sehingga produksi insulin tidak ada. Sehingga memungkinkan pada orang-orang yang mengalami DM tipe 1, dia tergantungan sama insulin seumur hidupnya. Dia harus disuntik, dia harus minum obat dan sebagainya, sehingga kalau pokoknya dia mau makan, dia harus disuntik terlebih dahulu dengan insulin, karena memang produksi daripada insulinnya tidak ada. Pada DM tipe 2, itu adalah resistensi atau dikenal dengan resistensi insulin. Ya, ini yang banyak, ada sekitar 80-90% angka kejadian diabetes mellitus karena DM tipe 2. Ini dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Ya, gaya hidup sekarang orang makan makanan cepat saji semua, kemudian mager, malas bergerak, kemudian malas melakukan aktivitas olahraga dan sebagainya, terjadi peningkatan berat badan, obesitas. Nah, pada DM tipe 2 ini biasanya diderita oleh orang dewasa, ya. Ini ditunjang lagi kalau umpamanya ada riwayat keluarga yang menderita DM, sehingga itu juga bisa berakibat kepada faktor risiko dia untuk menderita DM tipe 2. Tapi sepanjang dia mempunyai riwayat, tapi dia bisa kendalikan dari faktor lingkungannya, misalnya bagaimana dia merubah gaya hidupnya, tidak makan terlalu banyak karbohidrat, kemudian rajin berolahraga, berat badan dikontrol supaya berat badan ideal, maka risiko untuk terjadinya DM tipe 2 itu tidak akan terjadi sama dia. Tapi kalau sudah ada faktor risiko dari keluarga, maka bisa saja akan berakibat lagi kepada dia untuk menderita DM. Nah, kapan dikatakan dia DM? Jadi pengukuran bahwa dia diabetes mellitus itu ada beberapa cara, yaitu pertama dilihat dari urinnya, ya, tes urin, kemudian kadar glukosa yang ada di dalam urin, dan yang kedua adalah dengan mengukur dari kapiler darah ataukah dari plasma darah yang ada. Jadi pengukuran gula darah dengan menggunakan alat yang namanya glukometer. Ada pengukurannya, ada pengukuran gula darah sewaktu, yaitu saat itu juga dilakukan pengukuran. Ada juga yang pengukuran gula darah puasanya. Tolong kalau bisa diaktifkan semua videonya supaya tahu orangnya siapa sebenarnya. Ya, kemudian lanjut lagi. Kemudian pada DM tipe 2 tadi, kalau kadar gula darah gasnya sewaktu lebih dari 120 misalnya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori prediabetik. Apalagi kalau sudah sampai lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, yang ketiga adalah DM gestasional. Nah, DM gestasional itu adalah diabetes mellitus yang dialami pada ibu hamil. Nanti setelah dia hamil, baru dia mengalami
peningkatan kadar glukosa darah. Tapi ada juga mengalami melahirkan masih saja DM, berarti DM-nya menetap. Ya, itu yang terjadi pada diabetes mellitus. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Jadi gejalanya khas itu ada namanya trias P-nya, ya ada polidipsi, sering haus, kemudian poliuri, sering kencing, dan polifagi, sering lapar. Kenapa hal ini terjadi? Karena itu tadi, karena sel yang ada di dalam tubuh penderita itu kehausan atau lapar karena tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel. Itulah yang menyebabkan terjadinya polidipsi, poliuri, dan polifagi tadi. Nah, itu yang terjadi pada diabetes mellitus. Nah, kalaupun ada hal-hal yang bisa memungkinkan bisa kita cegah adalah bagaimana mengendalikan berat badan dulu, kemudian bagaimana mengatur pola makannya, ya, dari waktu, jenis, dan takaran makanannya, sehingga nantinya bisa dikendalikan. Kemudian rajin melakukan aktivitas olahraga untuk membakar lemak-lemak yang ada atau karbohidrat-karbohidrat yang tertimbun di dalam tubuh, sehingga nanti adanya pembakaran, maka dengan demikian bisa menjaga kadar glukosa di dalam darah. Nah, upaya-upaya yang dilakukan juga adalah bagaimana rajin memeriksakan mengontrol kadar gula darahnya. Jadi kalau pada orang-orang yang beresiko terhadap diabetes mellitus, dia harus bagaimana mengontrol kadar gula darahnya tetap dalam situasi yang normal, ya. Kalaupun dia mempunyai berat badan berlebih, ya paling tidak adalah bagaimana bisa mengurangi berat badan yang ada, sehingga nantinya tidak bakalan terjadi diabetes mellitus. Nah, ini yang paling kita cegah adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi. Nah, komplikasi yang terjadi banyak kita dapati, mulai dari sistem pada penglihatan, misalnya matanya kabur, ya, sampai terjadi katarak misalnya. Kemudian pada sistem saraf, misalnya terjadi kebas pada kaki, kram-kram dan pada kaki, kemudian gangguan pada ginjal sampai gagal ginjal misalnya, ya, sampai terjadinya perlukaan pada kaki misalnya. Luka yang ada pada kaki kita ketahui bersama bahwa aliran darah yang dari jantung ke seluruh tubuh, kalau umpamanya ada perlukaan, itu yang akan susah sembuhnya misalnya, karena aliran darah menjadi tidak lancar karena itu tadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Darahnya mulai terjadi pengentalan sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang terjauh itu tidak terlalui dengan baik. Karena kita ketahui bahwa darah akan mentransportasikan O2 dan nutrien atau makanan ke dalam sel kita. Nah, itulah yang paling sering kita lihat adalah ya adanya ulkus diabetik, sehingga paling tidak pada penderita diabetes mellitus yang ada luka, kalau orang awam misalnya ada diabetes kencing manis yang basah, ada kencing manis yang kering, ya. Itu biasanya kalau yang basah ada lukanya, kalau yang kering berarti tidak ada luka sama sekali. Nah, tapi upaya-upaya yang dilakukan kalau ada luka, ya paling tidak perawatan lukanya yang harus maksimal. Kemudian bagaimana mengontrol kadar gula darahnya supaya tetap dalam keadaan yang turun normal sampai normal, sehingga proses penyembuhan luka juga terjadi. Kalaupun tidak, itu nantinya akan berdampak komplikasi-komplikasi, bisa terjadi ulkus yang melebar, kemudian terjadi luka gangren. Ujung-ujungnya biasanya dilakukan amputasi. Nah, ini yang kita upayakan sebagai perawat agar supaya tidak ada amputasi dengan perawatan luka yang ada, sehingga pasien-pasien diabetes tidak mengalami catatan karena adanya amputasi tadi, ya. Nah, kemudian upaya-upaya yang dilakukan yang lain adalah edukasi, ya, edukasi kepada keluarga atau pada masyarakat atau pada lingkungan sekitar, tidak terpapar atau tidak
menjadi hal yang bisa saja terjadi tetangga-tangga atau masyarakat kita, karena keluarga atau tetangga-tangga terdekat, maka angka kejadian diabetes mellitus kita bisa cegah juga. Ya, ini yang paling utama buat kita, sehingga mencegah terjadinya hal-hal itu terjadi. Ya, mungkin Anda bisa lihat di slide-nya lagi di YouTube-nya. Kalau ada silakan, kalau ada yang kurang jelas silakan, karena kita lebih banyak diskusi saja lah pada hari ini, sehingga bisa menambah wawasan kita. Kalaupun saya tidak bisa jelaskan, nanti kita cari sama-sama literatur atau sumber bacaannya yang jelas. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada pengalamannya pernah merawat luka DM atau pernah merawat keluarga yang DM atau apa, pernah melihat kasus DM. Saya Pak, bertanya Pak. Masuk. Ya. Asap dulu Pak. Siapa dulu? Asap atau? Ya. Asap dulu Pak. Silakan Pak. Iya, iya. Bisa. Kita dulu katanya. Nah, kita besok. Oh ya, Nis. Gimana nih? Ya, Asap dulu Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Begini Pak, mau bertanya. Apakah benar Pak kalau orang mempunyai riwayat gula atau diabetes Pak, apabila dia terkena luka, apakah bisa lebih parah penyakitnya Pak? Iya, luka ya. Ya. Makasih pertanyaannya. Jadi pada orang yang mengalami riwayat gula, artinya ada keturunan ya, ada keturunan yang terjadi gula, kemudian dia menderita juga diabetes mellitus, kemudian ada lukanya, maka lukanya ini bisa saja akan terjadi proses penyembuhan yang lama kalau dia tidak mengontrol bagaimana kadar gula darahnya secara normal, kemudian bagaimana dietnya, tidak makan lempantang terhadap karbohidrat, tetap saja dia makan dan sebagainya, sehingga kadar gulanya malah naik terus, atau dia tidak rajin minum obat, sehingga ini akan berakibat terhadap penyembuhan lukanya. Penyembuhan lukanya akan lebih lama, bahkan sampai terjadi ulkus DM-nya ya. Yang ujung-ujungnya ya itu tadi, komplikasi yang bisa terjadi adanya gangren pada luka DM-nya. Ujungnya adalah amputasi. Jadi kesimpulannya, selama dia bisa mengontrol kadar gula darahnya, kemudian rajin minum obat DM-nya secara apakah dia oral atau insulin, kemudian bagaimana dia mengatur aktivitas pola mengontrol berat badannya kalau maunya mengalami berat badan yang berlebih, maka penyembuhan lukanya akan lebih maksimal lagi, akan lebih baik misalnya ya. Di samping itu perawatan lukanya harus perawatan lukanya setiap hari, sehingga proses penyembuhan lukanya akan lebih baik ya. Jadi itulah yang bisa berakibat pada orang yang mengalami diabetes mellitus ya. Saya kira itu Asok. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan, siapa lagi? Anissa tadi. Yep. Ya, siapa lagi tadi? Nisa, silakan. Saya Pak. Iya. Pak, kan pernahkah Pak pernahkah merawat pasien yang di perawatan bedah sudah diamputasi kakinya, yang ibu jarinya sudah tidak ada Pak, tapi itu yang pasnya dibersihkan lukanya Pak, masih ada itu kayak yang kayak masih baik jaringannya Pak, tapi itu yang kakak perawatnya yang sini bilang lebih baik diangkat karena ada ulkusnya. Yang kayak bernanam begitu Pak. Jadi gimana Pak anunya? Kalau kan sudah diamputasi tapi masih ada yang kayak jaringan baiknya, dilakukan perawatan lagi Pak, kayak dihabiskan saja itu anunya Pak, dibersihkan. Dari kasus yang ada, misalnya dia pasien amputasi, ada ibu jarinya yang sudah diangkat salah satunya ya.
Nah, kalau umpamanya dilihat lagi dari perawatan yang ada, kalau umpamanya tadi ditemukan masih ada ulkusnya, ya, sampai ada misalnya ada kehitam-hitaman lagi jari-jari yang lain, itu besar kemungkinan untuk diangkat lagi misalnya. Tapi kalau dari perawatan luka yang dilakukan misalnya sudah tidak ada lagi jaringan yang tumbuh, itu akan lebih baik, kelihatan merah misalnya, maka itu berarti ada pertumbuhan jaringan yang baru, maka dipertahankan dengan perawatan luka yang maksimal, sehingga jari yang lainnya tidak bakalan diamputasi lagi. Nah, pertimbangannya mungkin karena masih ada ulkusnya di jari-jari yang lain lagi, sehingga yang dikatakan tadi perawatnya mungkin ini diangkat saja lagi misalnya, ya. Tapi dengan pertimbangan yang matang harus dilihat bahwa pertama adalah proses penyembuhan lukanya itu, apakah masih ada jaringan-jaringan yang terbentuk atau jaringan baru yang terbentuk, sehingga itu tidak bakalan kita lakukan amputasi lagi. Ya, itu yang harus diperhatikan, ya. Oke, Pak. Pas itu, Pak, misalnya itu kan terus itu, Pak, kalau misalnya sudah melakukan perawatan ternyata masih tambah membesar ulkusnya, bagaimana, Pak? Ya, kalau membesar ulkusnya itu kalau umpamanya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, salah satunya harus diangkat lagi misalnya jari berikutnya misalnya, ya. Nah, kalau selama dalam proses pengobatan juga gula darahnya turun, kemudian lagi minum obat juga, maka otomatis pasti proses penyembuhan lukanya juga akan baik. Tapi kalau itu sudah tidak memungkinkan lagi, misalnya ya mungkin jari yang kedua atau ketiganya diangkat lagi misalnya. Ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, siapa lagi mungkin yang berkaitan dengan diabetes mellitus? Ya, unik ya mungkin. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang diabetes mellitus. Ada lagi yang berkaitan dengan diabetes mellitus? Mungkin kalau Anda sudah baca PowerPoint-nya, kemudian melihat video YouTube-nya, itu mungkin banyak yang Anda kurang jelas, silakan saja Anda tanyakan saat ini. Ya. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi karena DM ini semakin hari semakin banyak yang terjadi. Kalau di Indonesia itu urutan keempat dunia, ya. Jadi semakin bertambah tiap saat, terutama pada DM tipe 2, karena gaya hidup misalnya, ya, ya itu tadi, malas bergeraknya, di rumah saja, mungkin makan sambil nonton, cemilan, coklat semua. Dia tidak makan karbohidrat, nasi, dari nasi, tapi cemilannya yang banyak karbohidratnya misalnya, ya. Kemudian minuman-minuman yang bersoda semua, yang jelas kalau dia makan, mungkin makan pagi dia sarapan di McD, kemudian makan siangnya di KFC, ya. Kemudian makan sorenya atau cemilannya mungkin sorenya di Pizza Hut, ya. Kemudian nantinya makan malamnya di, ya,
hal-hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan angka diabetes mellitus yang ada saat ini. Kemudian risiko juga banyaknya obesitas, ya, kegemukan terjadi, ya. Itu juga bisa berakibat terjadinya diabetes mellitus, ya. Sehingga kalau ada riwayat dalam keluarga, paling tidak kita bisa mencegah dengan upaya memperbaiki gaya hidup tadi. Olahraga teratur, makannya harus seimbang, ya, tidak berlebih karbohidrat, tidak berlebih lemak, tidak berlebih protein dan sebagainya, harus seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, misalnya. Kalaupun ada keluarga yang mengalami diabetes mellitus, yang kita hindari adalah komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi sama dia. Komplikasi terhadap kejadian-kejadian penyakit-penyakit pembuluh darah, misalnya dia stroke, misalnya, karena akan berisiko akan lebih banyak berisiko pada orang-orang diabetes mellitus. Nah, suasana sekarang dengan adanya virus corona pada orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, itu akan mempunyai risiko kematian lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak ada penyakit-penyakit penyertanya. Jadi ada hipertensi, ada DM, kemudian terinfeksi lagi oleh virus COVID-19, maka angka kejadian atau kematian itu akan lebih banyak juga terjadi. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak, apakah gula darah normal setelah 1 jam makan Pak atau tidak? Ya, gula darah normal setelah 1 jam makan tidak. Ya. Jadi gula darah itu, ya, karena gula darah ini kan dikontrol oleh namanya hormon yang namanya insulin. Nah, hormon insulin ini dia akan mencapai puncaknya 2 jam, ya, 2 jam setelah makan, ya. Kemudian dia akan menurun di 2 jam itu. Jadi upaya untuk melakukan pengukuran kadar gula darah itu selain gula darah sewaktu, yang pada saat kapan saja, kemudian ada 2 jam setelah dia makan, ya, 2 jam setelah makan, karena dilihat dari hormon insulin ini, ya, mencapai puncaknya setelah 2 jam, kemudian dia akan menurun, sehingga dilakukan pengukuran pada saat itu. Dan ada pengukuran kadar gula darah puasa, jadi pasiennya dipuasakan, kemudian dilakukan pengukuran, ya. Nah, kemudian ada juga tes glukosa oral, jadi dia diberikan makan gula sekitar 75 mg, kemudian 2 jam kemudian baru diukur kadar gula darah puasanya. Jadi kadar gula darah puasa itu akan menurun setelah 2 jam setelah makan, ya. Jadi kalau 1 jam setelah makan ini masih kadar gula darahnya mungkin masih meninggi. Nah, setelah 2 jam kemudian gula darah ini akan turun, sehingga setelah dilakukan pengukuran setelah 2 jam, biasanya pada orang yang mengalami diabetes mellitus malah dia akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah di situ, ya. Sehingga kadar gula darahnya bisa 200 misalnya pada saat setelah 2 jam kemudian, sehingga dia didiagnosa menjadi diabetes mellitus. Tapi pada orang normal, setelah 2 jam dia puasa, di kadar gula darahnya diukur, maka dia kurang dari 200 atau kurang dari 120 misalnya, ya, per miligram per desiliter. Sehingga itulah yang apa yang dikatakan tadi, bahwa kalau 1 jam itu masih tinggi, tapi akan terjadi penurunan kerja daripada insulin setelah 2 jam. Ya. Saya kira itu yang apa tadi? Sri, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya Pak Dian. Mau bertanya. Ya, Dian. Silakan. Kenapa Pak itu kalau gula basah orang gemuk kena, baru kalau kalau cuman luka sedikit Pak tuh tidak bisa sembuh. Terus kenapa kalau orang diabetes gula kering itu Pak kurus, tidak bisa gemuk-gemuk Pak? Kenapa itu Pak? Iya. Jadi pada gula basah itu biasanya karena ada lukanya, ya.
Jadi karena adanya luka ini sehingga orang awam mengatakan bahwa itu adalah gula basah. Ya, pada gula basah ini pada orang yang mengalami luka ini susah sembuhnya. Itu tadi karena pertama dengan biasanya ya, yang biasa terlihat berat badannya dia berlebih, kegemukan, kemudian ada lukanya lagi, ya kita pahami tadi bahwa dari awal bahwa glukosa ini akan digunakan oleh tubuh kita untuk proses pertumbuhan, proses pembuatan energi kita sehingga kita melakukan aktivitas. Nah, kalau ada luka yang ada pada orang DM, sepanjang dia tidak bisa dikontrol kadar gula darahnya, kemudian tidak bisa dikontrol cara makannya atau konsumsi makanan minumannya, sehingga proses penyembuhan luka ini akan menjadi lambat, bahkan mungkin lama sembuhnya. Itu tadi karena glukosa ini lebih banyak di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel, ya, untuk terjadinya proses penyembuhan luka. Nah, kenapa pada gula kering itu biasanya kurus? Ya, pada umumnya semua orang DM itu akan terjadi dari gemuk menjadi kurus. Ya, nah, ini dikarenakan karena gula atau glukosa ini akan disimpan di dalam otot, di dalam lemak, kemudian dalam sel-sel yang lain yang ada di tubuh kita. Nah, pada DM ini terjadi kegagalan pada pemecahan karbohidrat menjadi sumber energi, sehingga cadangan-cadangan energi yang digunakan akan dipakai untuk yang ada dari otot tadi, kemudian daripada lemak yang ada, itu yang akan dipecah menjadi sumber energi. Jadi ada lemak, ada otot kita, sehingga berat badan pada penderita DM itu lama-lama menjadi kurus, ya, karena energi yang dibutuhkan ini yang dipecah misalnya dari otot, itu kemudian dari lemak, akan terjadi proses pemecahan protein atau yang dikenal dengan glukoprotein, kemudian pemecahan lemak dengan cara glikolisis, maka itu yang digunakan sebagai sumber energi. Kalau glukosa kan glukogenesis, ya, pemecahan glukosa menjadi sumber energi. Sehingga inilah yang akan berdampak kepada penderita diabetes mellitus. Nah, terutama pada yang tadi, yang ada lukanya tadi, karena terjadi peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi tadi, sehingga asupan nutrisi atau O2 ke luka ini tidak nyampe. Ya, itulah yang akan terjadi. Misalnya ada lukanya di kaki, itu biasanya ada, kita bisa lihat ya, ada kosong di dalam karena tidak ada asupan nutrisi yang ada ke luka tersebut, sehingga lukanya mungkin akan lama sembuhnya. Tapi selama dia bisa mengontrol kadar gula darahnya, makanannya juga dijaga, maka proses penyembuhan luka juga akan lebih baik, bahkan sampai terbentuk jaringan-jaringan yang baru, akhirnya sembuh lukanya. Ya, saya kira itu dia. Dian. Dian tadi ya tanya siapa? Ya Pak, ya. Ya. Silakan kalau ada yang lain lagi. Saya Pak, saya. Suci, ya. Silakan. Bagaimana itu ciri-ciri sembuhnya luka DM selama perawatan lukanya ini, Pak? Ya, makasih. Iya. Ya. Jadi sembuhnya ciri-ciri luka DM sama halnya dengan luka-luka yang lainnya, ya. Jadi salah satunya itu, kalau Anda sudah belajar di kebutuhan dasar manusia belum ya, tentang bagaimana luka atau penyembuhan luka belum ya? Ya. Jadi ciri-cirinya itu biasanya dengan adanya luka akan nampak merah terang, ya. Jadi merah terang di sekitar luka itu, ya, berarti sudah ada pembentukan jaringan-jaringan atau pembentukan fibrin-fibrin yang baru, yang nantinya akan terbentuk jaringan yang baru pada luka tersebut.
Jadi kalau ada luka DM itu biasanya ada nananya, kemudian dia baunya khas misalnya, baunya sangat bau sekali. Nah, itu yang harus dibersihkan terus, dibuang jaringan-jaringan jaringan yang mati tadi. Kalau ada nananya dibersihkan terus, disiram dengan NaCl dan bersihkan tiap hari sehingga nantinya akan terbentuk jaringan yang baru. Kalau ada warnanya merah, kemerah-merahan, maka itu sudah ada berarti aliran darah ke sana sehingga proses penyembuhan luka akan bagus. Jadi itu saja dilihat. Kalau jaringan misalnya di kaki, di sekitar kaki ini tidak ada yang kekuning-kuningan warna kuning, artinya hasil infeksi sampai terjadi nanah di sekitar luka itu, maka luka itu belum bersih. Tapi kalau sudah bersih berarti ada tidak ada lagi kekuning-kuningan warna yang ada di sekitar luka itu. Tapi warnanya terang, merah terang, sehingga berarti ada upaya untuk penyembuhan terjadi di sekitar luka itu. Ya, saya kira itu. Suci ya? Ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya, iya. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya, Rizal. Silakan. Pak, minta maaf sebelumnya, nama saya bukan Rizal, nama saya Hendrika. Tapi ini akunnya adik saya karena... Siapa? Oh ya, sorry. Iya Pak. Iya, Hendrika. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa tuh orang yang penyakit diabetes selalu disuntik insulin di bagian perut atau paha? Kenapa cuma di tempat itu? Kenapa tidak di tempat lain? Oh iya. Nah, kenapa pada orang DM itu insulin disuntikkan di situ? Ya. Pertama dari fisiologinya dulu bahwa insulin ini bekerja pada daerah subkutan atau lemak yang ada lemaknya. Jadi Anda lihat di poin-poin bagaimana orang DM dengan pemberian insulin itu disuntikannya di daerah subkutan. Jadi daerah subkutan itu kan banyak, misalnya di daerah abdomen, daerah deltoid, kemudian daerah paha, kemudian daerah abdomen di sekitar pusat dikelilingi, ya di bawah, atas, kemudian samping. Nah, insulin ini dia bekerja pada subkutan atau di lemak, ya. Baru dia akan memberikan efek karena glukosa ini nantinya akan disimpan di daerah otot dan di daerah lemak, ya, sehingga insulin itu disuntikannya di daerah situ, ya, sehingga nantinya akan setelah disuntikan maka dia akan merespon menstimulasi untuk pengambilan daripada glukosa yang ada. Jadi suntikan insulin itu di daerah subkutan, bukan di daerah otot, ya. Nah, itulah sehingga apakah di daerah-daerah tadi deltoid di daerah misalnya. Jadi suntikannya itu 45 derajat, ya, bukan tegak lurus, tapi 45 derajat. Nah, lokasi-lokasi penyuntikannya itu banyak. Tunggu dulu saya kasih. Sini saya dari ini, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya. Ini yang ada di sini, yang biasa disuntikan ini daerah-daerah deltoid ini, yang di sini, tangan, ya. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian di daerah abdomen, ya. Ini, lihat tuh, di daerah abdomen, ya, ini keliling. Kemudian di daerah paha, ya, bagian luar.
Ini juga paha bagian luar. Kemudian di daerah bokong kan. Ini. Tapi suntikannya itu semuanya adalah subkutan. Jadi kalau umpamanya ini dengan menggunakan insulin pen di sini, ya, ini pennya. Ini ada jarumnya, nantinya jarum yang ada di sini, ini kalau yang kita menggunakan pen ini sudah tegak lurus, tapi jarumnya ini sudah diatur sedemikian rupa bahwa dia akan mencapai area subkutan, tidak terlalu dalam. Ya, ini jarumnya. Ya, nah, jarum yang digunakan ini namanya flash pen. Ya, jadi flash pen ini yang sudah diatur, misalnya insulinnya berapa, ya, sudah diatur, misalnya dari sini, ya, ini, misalnya berapa unit, bisa diatur unitnya. Ya. Ini tidak bisa saya atur ininya karena tidak ada insulinnya dalam. Ya. Jadi ini flash pen. Sehingga inilah yang ada pada orang diabetes mellitus yang misalnya dia ketergantungan sama insulin, sehingga dia setiap saat sebelum dia makan dia harus suntik insulin dulu berapa unit tergantung dari dosis yang diberikan oleh dokternya. Ya, nah, itu. Ya. Jadi kenapa di daerah subkutan? Karena itu tadi insulin bekerja akan memberikan efek di daerah-daerah subkutan atau lemak, ya. Jadi bukan pada daerah otot, ya. Nah, ya, saya kira itu tadi. Siapa lagi tadi namanya? Oke. Saya, Pak. Ya, ya. Pak. Ya. Siapa lagi? Saya. Ya, silakan. Saya Pak Tri Ramadhani. Ya, Tri. Ya. Silakan, Tri. Bagaimana diabetes dapat dicegah dan dikendalikan, Pak? Iya. Jadi diabetes bagaimana dapat dicegahnya? Jadi pada diabetes mellitus itu ada 3 cara pencegahannya. Ada yang namanya pencegahan secara primer, dan ada pencegahan secara sekunder, dan ada pencegahan secara tersier. Ya, pencegahan primer ini yang pertama adalah pencegahan yang dilakukan orang yang belum menderita diabetes mellitus, atau bagaimana supaya tidak menjadi diabetes mellitus. Kalaupun orang-orang ini yang mengalami pencegahan primer ini, misalnya dia mengalami prediabetes, artinya sebelum dia menjadi diabetes mellitus. Cara mencegahnya yaitu bagaimana dia mengatur pola makannya, ya, tidak terlalu makan karbohidrat atau minum yang berkarbohidrat banyak atau yang mengandung glukosa. Kemudian bagaimana dia mengatur berat badannya, mengendalikan berat badannya. Kemudian bagaimana dia mengatur aktivitas atau olahraganya, tidak malas bergerak, ya, sehingga terjadi pembakaran kalori yang ada, sehingga terjadi penimbunan, sehingga akan berdampak terjadinya peningkatan berat badan penderita. Ya, kemudian bagaimana mengontrol kadar gula darah, ya, paling tidak sering memeriksakan kadar gula darah, sehingga nantinya tidak masuk ke dalam episode bahwa dia akan masuk ke diabetes mellitus. Itu pencegahan primer, ya. Jadi bagaimana mencegah, bagaimana makanannya, dietnya, bagaimana olahraganya, aktivitas harian, kemudian bagaimana mengontrol bahkan obesitas, dan bagaimana mengatur istirahat, dalam hal ini tidur dan sebagainya, tidak stres dan sebagainya, sehingga tidak terjadi peningkatan misalnya kolesterol dan sebagainya. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah pencegahan yang dilakukan pada orang yang sudah mengalami diabetes mellitus. Nah, apa yang kita bisa lakukan pada orang diabetes mellitus ini adalah bagaimana mencegah agar supaya tidak sampai terjadi komplikasi nantinya. Nah, komplikasi-komplikasi yang nantinya di sini
Itu tadi kembali lagi bagaimana dia mengontrol atau mengatur pola makannya, kemudian rajin minum obatnya kalau dia mengalami diabetes mellitus, rajin minum obat apakah itu oral atau melalui suntikan insulin. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia menjaga makanan, kemudian aktivitasnya, olahraga secara teratur yang bisa dilakukan. Kemudian bagaimana dia menurunkan berat badannya supaya dia berat badan ini yang dulunya gemuk bisa menjadi ideal kembali, ya. Dan yang ketiga adalah pencegahan yang tersier. Ini adalah pencegahan yang dilakukan agar supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Nah, salah satunya komplikasi yang paling sering adalah pada mata, misalnya mata menjadi kabur. Jadi pencegahan mencegah terhadap komplikasi terhadap pembuluh-pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, komplikasi sehingga tidak terjadi mulai terjadinya stroke pada orang DM, tidak terjadi misalnya pada jantung misalnya karena serangan jantung, sampai tidak terjadi gagal ginjal misalnya, karena itu akan berdampak kepada yang bisa terjadi pada orang diabetes mellitus. Nah, apa yang saya lakukan itu tadi, rajin minum obatnya juga, kemudian rajin mengontrol kadar gula darahnya, kemudian itu komplikasi yang paling sering juga terjadi ada luka tadi, luka DM tadi, ulkus diabetesnya, sampai terjadi biasanya dia diamputasi. Itu yang paling tersier, yang paling harus dilakukan jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi rajin minum obatnya, makanannya, kemudian mengontrol kadar gula darahnya setiap saat, ya. Kemudian mengurangi stres dan sebagainya, itu akan berdampak semua. Ya, saya kira itu trik berkaitan dengan bagaimana pengontrolan atau cara mencegah diabetes. Jadi pertama adalah dari diri sendiri dulu, ya. Oh, dari diri sendiri tidak terlalu bernafsu untuk makan sesuatu yang berlebih, ya, maka bisa kita kontrol dari diri kita. Ya, saya kira itu trik. Ya, makasih Pak. Pak, saya Pak bertanya. Ya. Nandini. Iya. Yes, silakan. Pak, kan ada keluargaku yang menderita diabetes, Pak. Nah, itu biasanya kalau di pagi hari tuh katanya gula darahnya itu tinggi, Pak. Nah, apa itu yang menyebabkan, Pak, sehingga bisa pagi hari begitu? Pagi hari gula darahnya tinggi? Iya. Ya, setelah dia ukur gula darahnya. Ya. Tapi dia minum obat nggak? Minum obat DM nggak? Iya, rutin. Rutin minum obat? Ya. Ya. Jadi pada DM biasanya terjadi peningkatan kadar gula darah pada pagi harinya. Kalau umpamanya pada malam hari dia tidak minum obat sebelum dia tidur misalnya, ya. Nah, itu biasa terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Jadi paling tidak dia minum obatnya itu obat darahnya itu atau misalnya, atau sudah dia tidur, kemudian sehingga pada pagi harinya itu tidak terjadi peningkatan kadar gula darah, ya. Jadi tergantung dari individunya. Kalau individunya teratur minum obatnya, maka peningkatan kadar gula darah apakah pagi atau siangnya misalnya itu akan terjadi peningkatan. Kalau dia rajin minum obatnya teratur sesuai dengan dosis yang diberikan, sesuai dengan petunjuk dokternya misalnya, maka proses peningkatan kadar gula darah itu tidak akan terjadi misalnya, ya. Jadi kalau pagi hari, siang hari atau apa tidak ada masalah dengan itu. Cuma pada orang DM biasanya kalau dia tidak minum obat sebelum dia makan misalnya, maka setelah dia makan itu pasti gula darahnya akan tinggi misalnya, ya. Nah, sehingga itulah yang bisa dilakukan bahwa pada pemberian obat-obat diabetes mellitus ada pemberian sebelum dia makan atau ada pemberian sudah makan.
Ya, tergantung dari berapa kadar glukosa darah yang terjadi misalnya pada dianya. Ya, ya, saya kira itu Nandini ya. Iya. Pak, saya Pak. Coba Yustika, ya. Itu Pak, penderita penyakit diabetes harus selalu rutin minum obat. Dan apakah kalau mereka berhenti mengonsumsi obatnya bisa menyebabkan penyakit komplikasi lain Pak, kayak penyakit jantung misalnya? Terima kasih. Iya. Jadi pada penderita diabetes mellitus itu karena yang namanya diabetes mellitus atau peningkatan kadar glukosa darah itu kan kadar glukosa darah kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung glukosa misalnya ya. Kalau selama dia rutin minum obat, kemudian dia tes lagi kadar gula darahnya tetap dalam batas-batas yang normal, artinya buat dia, maka alhamdulillah, artinya tetap dalam keadaan yang masih tidak sampai terjadi komplikasi nantinya. Tetapi kalau umpamanya dia coba berhenti minum obat, tetapi kadar gula darahnya masih tetap dalam batas-batas normal, berarti sudah maksimal dia melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah peningkatan kadar gula darahnya. Mungkin saja dia makan makanan yang mungkin kurang mengandung glukosa sehingga kadar gula darahnya masih dalam keadaan normal sehingga dia hentikan pemberian berhentikan minum obatnya. Tetapi kalau umpamanya dia hentikan minum obatnya tapi kadar gula darahnya naik, itu yang akan berdampak terhadap komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi sama pasien DM. Nah, ini yang dicegah kalau sampai dia terjadi komplikasi, itu yang akan berdampak sampai terjadinya kematian pada penderita. Jadi selama dia rutin minum obat, maka komplikasi bisa tidak terjadi. Tapi kalau umpamanya dia sudah mulai tidak lagi minum obat, kemudian tidak mengontrol lagi makanannya, aktivitas olahraga dan sebagainya tidak bisa lagi, maka itu bisa terjadi hal demikian. Ya, saya kira itu. Iya Pak, terima kasih banyak. Iya. Silakan, ada lagi enggak? Saya Pak. Ya, silakan, Dek. Siapa? Klinik ya? Iya Pak. Ya, silakan. Itu kenapa kalau orang yang ada yang kena diabetes pasti selalu menurun, itu hubungannya di mana Pak? Ya, selalu menurun hubungan misalnya sama istrinya gitu. Misalkan orang tuanya diabetes terus pasti menurun ke anaknya, itu kenapa bisa menurun, hubungannya di mananya Pak? Oh ya. Jadi kalau diabetes ini itu adalah penyakit yang bisa diturunkan, itu kuncinya. Penyakit yang bisa diturunkan karena dari genetiknya, dari ibu atau dari ayahnya, bisa diturunkan kepada generasi selanjutnya, ya. Bisa saja dari faktor genetiknya lain, bisa dari kakeknya atau neneknya, atau gen resesif misalnya tersembunyi sehingga dia diturunkan. Jadi dari orang tuanya. Jadi yang pertama bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit yang bisa diturunkan, artinya bisa diturunkan dari orang tua kita, ya. Sehingga itulah pada DM, terutama pada DM yang tipe 1 tadi. Pada DM tipe 1 tadi ini penyakit yang diturunkan yang bisa dialami pada masa anak-anak, dia sudah menderita diabetes mellitus. Pada DM tipe 2, resistensi insulin itu bisa didapatkan setelah dia dewasa misalnya ya. Jadi pada DM tipe 1 itu memang terjadi kerusakan pada pankreasnya sih. Ini tidak ada
insulin yang dihasilkan dalam hal ini, sehingga dia tergantung sama insulin seumur hidup. Ya. Nah, pada DM tipe 1 ini yang dari keturunan ya, bisa juga diperoleh karena tidak ada keturunan diabetes mellitus, tapi kan ada perubahan gaya hidup misalnya, sehingga akan berpotensi untuk terjadinya DM misalnya ya. Dia malas bergerak, kemudian makannya terlalu banyak karbohidrat, punya berat badan berlebih, sehingga akan terjadi potensi untuk DM. Tapi kalau umpamanya ada riwayat keluarga yang menderita DM, misalnya dari bapak atau ibu misalnya, maka anaknya, misalnya ada 4 orang bersaudara, maka 4 orang ini berisiko terjadinya DM. Tapi sepanjang dia bisa menjaga pola makan, kemudian berat badannya tetap dalam berat badan dia, olahraga yang teratur misalnya ya, sehingga mungkin saja hanya 2 orang dari 4 bersaudara ini yang mengalami diabetes mellitus. Nah, tapi yang 2 orang ini tidak bisa dia cegah karena selain dia mempunyai riwayat dari keluarga, dia juga tidak menjaga pola makan tidak teratur semuanya, kemudian berat badannya juga meningkat, sebagainya, bisa saja dia akan menderita diabetes mellitus. Jadi itu tadi, jadi kuncinya adalah bahwa DM ini adalah penyakit yang bisa diturunkan oleh anggota keluarga atau keluarga, sehingga kita juga bisa menderita penyakit itu. Ya, saya kira itu unik Pak. Iya Pak, makasih. Iya. Ada lagi yang lain mungkin? Saya Pak. Sri Alifa, ya silakan. Apa itu perbedaannya Pak antara pradiabetes dengan diabetes? Iya. Jadi perbedaan antara prediabetes dan diabetes. Ya. Jadi yang namanya pre, itu berarti awal ya. Dimana yang namanya pre-diabetes itu adalah awal, kalau diabetes itu berarti sudah mengalami penyakit yang namanya diabetes. Jadi pradiabetes ini biasanya setelah dilakukan pengukuran kadar gula darah, ya, oke Pak. Setelah dilakukan pengukuran kadar gula darah, biasanya masih tetap dalam batas, kadang dia melebihi daripada 200 misalnya, atau kadang juga dia mengalami di bawah 120 misalnya ya. Nah, pada kondisi ini belum terdiagnosa bahwa dia masuk ke diabetes ya, sehingga masih bisa dilakukan pencegahan, yaitu tadi kalau dia sudah tahu bahwa dia termasuk orang yang prediabetes, supaya dia tidak masuk ke dalam diabetes itu tadi, bagaimana dia mengontrol gula darahnya dengan baik, kemudian bagaimana dia mengontrol berat badannya, bagaimana dia mengontrol makannya misalnya tidak terlalu banyak yang berkarbohidrat, kemudian bagaimana dia menjaga olahraganya, aktivitas yang ada dilakukan sehingga tidak masuk ke periode diabetes. Sebab kalau dia prediabetes, setelah dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, kemudian gula darah puasa, kemudian gula darah yang dikasih oral darah glukosa dulu, terjadi peningkatan bahkan melebihi dari angka 200 semua, misalnya 200 mg, maka dia sudah dikatakan didiagnosis sebagai diabetes mellitus. Nah, pada orang-orang ini antara prediabetes dengan diabetes, bisa saja pada prediabetes kadar belum ada gejala-gejala yang khas. Dia sering kencing, dia sering makan, dia sering minum misalnya ya. Belum ada nampak jelas. Nanti setelah pemeriksaan kadar glukosa baru kadang dia naik, kadang dia turun pemeriksaan gula darahnya. Tetapi pada orang yang sudah masuk ke diabetes, kadar gula darahnya sudah di atas ambang normal. Kemudian gejalanya sudah ada, sering kencing, sering makan, kemudian sering minum misalnya. Kemudian orangnya lelah, cepat mengantuk misalnya ya. Kondisi-kondisi itulah yang memungkinkan terjadinya masuklah dia ke diabetes. Jadi itu tadi. Jadi untuk mendefinisikan apakah dia pre atau diabetes, nanti dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darahnya baru diketahui, dan gejala-gejala yang nampak sama dia. Ada yang tanpa gejala, ada juga yang tiba-tiba ada
gejala yang ada sehingga dia terkena diabetes. Ya, saya kira itu. Iya, Pak, makasih. Iya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Nggak ada lagi ya? Saya, Pak. Siapa? Saya terakhir. Israk. Ya, silakan Israk. Nah, itu Pak, kan penyakit DM itu kan biasanya penyakit turunan dari keluarga. Iya, betul. Terus itu penyakit DM apakah bisa sembuh, Pak? Iya, bisa sembuh. Ya. Ya. Jadi penyakit DM ini ya pertama adalah dia adalah penyakit keluarga. Kemudian kadar glukosa darah kita tetap ada di dalam tubuh kita, ya. Yang ada adalah kalau umpamanya dia terlalu tinggi maka dia mengalami hiperglikemi, ya, atau peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kalau dia rendah, hipoglikemi juga menjadi masalah juga misalnya, ya. Jadi pada orang yang mengalami diabetes mellitus itu bisa saja dia tetap dalam keadaan yang boleh dikatakanlah ya sembuh, dalam artian bahwa dia berada dalam batas-batas yang normal kadar gula darahnya. Itu tadi, bagaimana kalau dia menderita DM, minum obatnya secara teratur atau ada obat oral atau sebuah suntik, kemudian dia menjaga pola makannya, ya, kemudian dia mengatur berat badannya supaya tetap dalam berat badan yang ideal, kemudian dia tidak ada nampak gejala-gejala tadi, apakah dia sering makan, sering kencing, dan sebagainya, tidak ada lelah dan sebagainya, maka itu bisa dikatakan orang yang kembali normal seperti biasa, ya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan tadi, kalau ada pun lukanya misalnya, lukanya sembuh dengan baik, misalnya ya tertutup dengan baik, maka dia berada dalam keadaan yang ya, boleh dikatakanlah sembuh, artinya dalam keadaan yang normal kembali seperti biasa misalnya. Ya, tergantung dari kepatuhan. Jadi orang yang mengalami diabetes mellitus itu kembali lagi bagaimana support keluarga dan kepatuhannya dia, kepatuhan minum obat, kepatuhan menjaga dietnya, kemudian teratur untuk melakukan aktivitas fisik dan sebagainya. Ya, itu serak. Jadi bisa sembuh, tapi itu tadi bukan sembuh dalam artian dia tidak lagi, tapi untuk normal kembali seperti biasa bisa. Itu tadi, asal menjaga tadi itu, bagaimana minum obat teratur, kemudian makannya dijaga dan sebagainya. Ya. Iya. Ada lagi kira-kira? Sudah jam 2. Silakan kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi untuk hipertiroid dan hipotiroid, Anda baca saja di slide-nya dan Anda lihat videonya yang berkaitan dengan hipertiroid dan hipotiroid, karena kita dibatasi oleh waktu juga, ya. Jadi saya harapkan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang Anda ingin tanyakan, silakan saja di WA atau apa. Kalau ada yang kurang jelas berkaitan dengan materi PowerPoint atau video yang ada di YouTube, karena keterbatasan waktu kita untuk bertatap maya di sini juga ada dibatasi oleh waktu. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Kemudian terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Jangan lupa nanti isi daftar hadirnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian kelas 1C, ya. Semoga nanti dengan keadaan yang COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi di kampus, karena kan Anda di belajar daringnya sampai tanggal 30 Juni, ya, mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi. Kalau situasi yang ada sekarang mudah-mudahan kembali seperti biasa lagi, ya. Kita harapkan bersama. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Inilah keadaan yang harus kita terima saat ini sebagai pembelajaran daring, ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi
kalian dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak, minta maaf juga kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau kurang mengerti dalam hal penjelasan yang saya berikan tadi. Tapi saya harapkan Anda bisa update ilmunya lagi dengan cara membaca atau mencari informasi yang jelas-jelasnya yang berkaitan dengan patofisiologi hipotiroid dan diabetes mellitus ini. Oke, makasih banyak saya ucapkan kepada kalian semua supaya mudah-mudahan tetap sehat selama di rumah dan bisa melakukan aktivitas keseharian. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu ya. Makasih ya Pak. Ya. Iya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat.